Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu yang harus kita ingat hari ini ialah apa yang kita buat tersembunyi, Allah melihatnya. Oleh sebab itu jaga baik apa yang kita perbuat hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami, Engkau menolong kami. Tolong kami untuk mengerti bahwa Engkau punya mata yang mengawasi seluruh bumi dan Engkau melihat apa yang kami perbuat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12. Keluaran pasal 2, 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana kemari dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Amin. Saudara pemirsa, maksud hati mau menolong, tetapi pertolongannya keliru. Tuhan punya firman yang nanti disampaikannya di Gunung Sinai kepada Musa 10 dalam 10 hukum, yaitu salah satunya ialah apa? Jangan membunuh. Itu sebabnya Tuhan tidak mau memakai Musa waktu dia sedang segar-segarnya. Ingat, Musa itu jenderal di Mesir yang sudah biasa berperang kemana-mana. Tetapi sekali ini ketika dia dalam posisi mau membela umat Tuhan, maka dia membunuh orang Mesir itu dan dia sembunyikan. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia tolong tadi ngumpet melihat apa yang dia buat, sehingga keesokan harinya ketika dia mau menolong sesama, mendamaikan sesama orang Israel, kemudian orang itu mengatakan, kamu mau bunuh kami juga. Akhirnya dia terpaksa lari ke Midian selama 40 tahun. Hal yang pertama harus kita perhatikan ialah
jangan kita menolong orang dan pertolongan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Musa dikatakan dia dapat firman Tuhan dalam 10 hukum itu daripada Tuhan, dan salah satunya ialah jangan membunuh. Mari kita lihat sebentar Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13. Jangan membunuh. Begitu jelas, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk lebih lagi memperhatikan firman Tuhan ini, sehingga kita jangan menolong orang dengan cara melawan firman Tuhan. Itu sebabnya dia kemudian dihukum oleh Tuhan atau dibentuk kembali oleh Tuhan selama 40 tahun. Supaya nanti ketika dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia tidak perlu membunuh satu orang pun. Mengapa? Dalam 10 tulah kemudian, Tuhan sedang turun tangan kemudian membunuh apa? Anak sulung sampai kepada anak sulung hewan di Mesir. Tuhan mau dia yang turun tangan mengatasi masalah, bukan kita yang menolong Tuhan mengatasi masalah. Perhatikan itu baik, saudara-saudara pemirsa. Ya, kadang-kadang kita mau bertindak, mau menolong Tuhan, salah, saudara sekalian. Ya, kita harus ingat bahwa kitalah yang harus ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, lihat, saudara perhatikan. Saya sangat senang nih kata-kata ini. Luar biasa kejujuran Alkitab kepada kita. Ayat 12. Perhatikan baik-baik, saudara pemirsa. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika lihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Begitu juga kalau saudara sekalian mau berbuat dosa, cuma lihat kiri, lihat kanan, tidak lihat kemana? Ke atas. Ada Tuhan yang punya mata yang melihat seluruh bumi, yang mengawasi kemana-mana. So masih ingat ketika Adam dan Hawa itu ke dalam dosa, mereka ngumpet di dalam balik semak-semak. Tuhan tidak lihat, Tuhan lihat, tetapi dia tanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan, aku ngumpet di sini karena aku telanjang. Yang kedua siapa lagi? Kain. Sudah dengar baik apa yang saya katakan? Tuhan tanya kepada dia, Kain, di manakah Habel? Tuhan tahu. Dia bilang, Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Tuhan katakan, darahnya bicara dari bumi dan dia berteriak kepadaku. Saudara sekalian, mari kita ingat hal ini baik-baik sepanjang umur hidup kita. Pikirlah 10 kali kalau engkau mau bertindak sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan seluruh bumi ini. Ia melihat apa yang sedang engkau pikirkan sekarang. Yang saya pikir sekarang, Tuhan melihat. Yang saya rasakan sekarang, Tuhan merasakannya. Begitu juga kalau kita dalam keadaan terdesak, kepepet, dalam masalah keuangan, dalam masalah apa saja, Tuhan melihat. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, bukan hanya dalam hal berbuat dosa, tapi dalam keadaan kesulitan dan pergumulan pun kita tahu Allah melihat dan Dia akan turun tangan mengatasinya, membereskannya, dan menolong kita untuk keluar dari masalah yang kita sedang alami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini kepada kami. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami Tuhan untuk mengerti benar bahwa Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup kami. Dan lindungi kami supaya kami tidak berani untuk berbuat sesuatu yang melanggar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.